Halo semua, selamat datang di video ini, dan di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang bencana tanah longsor dan mitigasinya. Sebelum itu, di sini apa kalian tahu apa itu tanah longsor? Jika belum tahu, mari kita sama-sama menyelidiki apa itu tanah longsor. Tanah longsor adalah salah satu bencana yang sering melanda daerah perbukitan di daerah tropis basah. Nah, biasanya itu disebabkan oleh gaya-gaya gravitasi dan kadang-kadang getaran. Ataupun juga gempa juga menjadi salah satu terjadinya hal longsor. Kemudian proses terjadinya tanah longsor. Nah, bagaimana sih proses terjadinya tanah longsor itu? Arsyad 1989 mengumumkakan bahwa longsor itu terjadi akibat meluncurnya suatu volume tanah di atas suatu lapisan agak kedap air yang jenuh air. Lapisan yang terdiri dari tanah liat setelah jenuh air akan bertindak sebagai peluncur longsoran. Nah, ada 3 keadaan di mana jika terpenuhi akan menjadi longsor. Yang pertama, lereng yang cukup curam, sehingga massa tanah dapat bergerak atau meluncur ke bawah. Yang kedua, ada lapisan di bawah permukaan tanah yang agak kedap air dan lunak, yang akan menjadi bidang luncur. Yang ketiga, ada cukup air dalam tanah, sehingga lapisan massa tanah tepat di atas kedap air tersebut menjadi jenuh. Dari ketiga tersebut, jika semuanya terpenuhi, maka akan terjadi longsor. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bagaimana proses terjadinya longsor. Nah, pasti kalian berpikir, apa sih penyebabnya? Kok bisa sih tanah longsor itu terjadi? Nah, ini. Yang pertama, selain faktor yang kita sudah lihat di sekitar kita, ya mulai dari yang gempa tadi yang saya sudah bilang. Nah, yang pertama itu adalah lereng terjal. Lereng terjal itu terbentuk karena ada pengisian air sungai, mata air laut, dan angin. Nah, lereng yang terjal tersebut akan menjadi gaya pendorong, sehingga sudut lereng tersebut jika mencapai 180 derajat, maka akan terjadi longsor. Maksudnya akan sangat rawan terjadi longsor. Nah, yang kedua, itu tanah yang kurang padat atau tebal. Nah, jenis tanah yang kurang tebal, jika kita memegang tanah tersebut, maka akan memiliki potensi terjadinya tanah longsor. Nah, apabila terjadi hujan, tanah ini akan sangat rentan terhadap pergerakan tanah karena lembek terkena air dan pecah akibat terkena panas. Yang ketiga, itu adalah batuan yang kurang kuat. Batuan yang kurang kuat itu pastilah sangat rentan terhadap tanah longsor, karena batu yang kurang kuat itu tidak akan bisa menahan longsor tersebut. Maka, jika batu yang ada yang kurang kuat, itu pasti akan rentan terjadinya longsor. Nah, yang keempat itu adalah jenis tata lahan. Nah, jenis tata lahan yang itu biasanya di daerah pesawahan. Nah, di daerah pesawahan itu akarnya kurang kuat untuk mengikat butir tanah, sehingga menjadi lembek dan jenuh. Maka mudah terjadi longsor. Nah, sedangkan di perladangan, penyebab longsor adalah akar pohon. Nah, yang kelima adalah getaran. Biasanya diakibatkan oleh gempa bumi, gunung meletus, getaran mesin, dan getaran lalu lintas kendaraan. Yang keenam, surutnya muka air danau. Nah, surutnya muka air danau ini menyebabkan gaya penahan lereng menjadi hilang. Dengan sudut kemiringannya yang sampai 220 derajat itu, mudah terjadi longsor dan penurunan tanah yang biasanya diikuti oleh retakan. Pengikisan erosi. Pengikisan banyak terjadi di aliran sungai yang menuju tebing, dan adanya penggundulan hutan di sekitar tikungan sungai, sehingga mengakibatkan tebing yang terjal. Kita sudah mendengar
apa saja penyebab-penyebab terjadinya tanah longsor. Nah, ternyata tanah longsor juga memberikan dampak yang positif, ada juga negatifnya. Nah, yang pertama itu tanah longsor ketika bencana terjadi, itu akan bisa meningkatkan kesadaran diri supaya tidak terjadi lagi penebangan hutan dan memperluas lahan. Yang kedua, meningkatkan kepedulian terhadap program bencana dan kepedulian terhadap sesamanya secara umum. Yang ketiga, menjadikan sikap waspada dan siaga bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang rawan terhadap tanah longsor. Nah, yang keempat, bisa menjadikan motivasi dan penelitian oleh para ahli geologi. Apa yang bisa menyebabkan tanah longsor terjadi. Kita sudah mendengar dampak positifnya dari tanah longsor. Namun, pastilah setiap ada positif, pasti ada negatifnya. Nah, negatifnya adalah mengakibatkan rumah masyarakat yang tinggal di daerah tanah longsor pasti kehilangan tempat tinggalnya karena rumah-rumahnya ikut turun akibat longsor. Yang kedua, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Namun, tidak semua tanah longsor itu menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Yang ketiga, memutuskan jalur transportasi ketika tanah longsor menimbun jalan utama. Yang keempat, mengakibatkan perekonomian tersendat di daerah yang terjadi tanah longsor. Nah, ini pasti terjadi ya, karena yang poin ketiga tadi, jalur transportasi pasti diputus, itu akan menghambat perekonomian. Yang kelima, pastinya kerugian bagi negara karena infrastrukturnya yang tertimbun oleh tanah. Nah, kita sudah mendengar apa itu tanah longsor, apa itu prosesnya, terus kemudian faktor-faktor penyebabnya, dan yang dampak-dampaknya yang terjadi akibat longsor. Nah, sekarang apa sih cara-cara kita supaya menanggulangi tanah longsor? Nah, yang pertama itu mengenali daerah yang rawan terjadinya tanah longsor, terutama di sekitar lereng yang curam. Nah, bagi kalian yang tinggal di sekitaran lereng yang curam, mohon untuk berhati-hati dan pastikan kalian mengenal ciri-ciri yang akan terjadi tanah longsor. Nah, yang kedua, jangan bangun pemukiman atau fasilitas di daerah yang rawan bencana, terutama bencana tanah longsor. Yang ketiga, menjaga drainase. Fungsi drainase di sini itu menjauhkan air dari lereng, menghindari air meresap ke dalam lereng, atau menguras air ke dalam lereng, keluar lereng. Yang ketiga adalah menjaga drainase. Fungsi dari drainase itu adalah menjauhkan air dari lereng, menghindari air resap ke dalam lereng, dan menguras air ke dalam lereng, keluar lereng. Jadi drainase harus dijaga agar jangan sampai tersumbat atau meresapkan air ke dalam tanah. Yang keempat, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Drainase pada teras-teras dijaga jangan sampai menjadi jalan meresap air ke dalam tanah. Nah, yang kelima, penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam jarak tanam yang tepat. Yang ketujuh, pembuatan rekahan di atas lereng itu untuk mencegah air masuk secara cepat ke dalam tanah. Jadi penutupan itu, rekahan itu harus ditutup. Yang terakhir, pembuatan tanggul penahan untuk reruntuhan batuan. Nah, ini yang terakhir ini memang sangat penting karena tanggul itu sangat penting untuk menahan runtuhan batuan. Jika tanah tersebut kurang kuat, akan ditahan oleh tanggul tersebut. Nah, untuk tahap-tahap mitigasi bencana tanah longsor, itu yang pertama pasti pemetaan. Nah, pemetaan ini menyajikan informasi visual tentang kerawanan bencana alam geologi suatu wilayah sebagai masukan kepada masyarakat atau pemerintah kota dan provinsi sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana. Nah, yang kedua, penyelidikan.
mempelajari penyebab dan dampak dari suatu bencana sehingga dapat digunakan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan rencana pengembangan wilayah. Yang ketiga, pemeriksaan, melakukan penyelidikan pada saat dan setelah terjadi bencana, sehingga diketahui penyebab dan cara penanggulangannya. Yang keempat, pemantauan dilakukan di daerah bencana pada daerah strategis secara ekonomi dan jasa agar diketahui secara dini tingkat bahaya oleh pengguna dan masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Dan yang terakhir, sosialisasi. Sosialisasi sangat penting karena memberikan pemahaman kepada pemerintah maupun masyarakat umum tentang bencana tanah longsor ini dan akibat yang ditimbulkannya. Sama seperti saya di video ini untuk memberikan informasi bencana alam tanah longsor tersebut dan apa yang akan akibat apa yang akan ditimbulkan. Nah, sosialisasi juga dapat dilakukan dengan cara-cara lain ya, seperti membuat poster, booklet, ataupun berbicara langsung pada masyarakat atau aparat pemerintah. Dan yang terakhir, pemeriksaan bencana longsor. Nah, pemeriksaan ini bertujuan untuk mempelajari penyebab, proses, kondisi bencana, dan tata cara penanggulangan bencana di suatu daerah yang terlanda bencana tanah longsor. Nah, seperti yang di video ini, kita sudah mengenali penyebab, proses terjadinya, dan dampak-dampak yang terjadi akibat tanah longsor ini. Kita sudah mengenal apa itu tanah longsor, apa itu faktornya yang terjadi, terus kemudian proses terjadinya, dan dampak yang terjadi, dan juga cara-cara mitigasinya. Nah, dari yang bisa saya simpulkan, itu adalah longsor ini terjadi itu memang karena faktor alam. Kita tidak tahu kapan bisa terjadi tanah longsor. Namun, dengan kesadaran diri sendiri bagi kita semua, tanah longsor pun bisa kita cegah dengan cara mengenali ciri-ciri yang saya sudah sebutkan tadi. Terima kasih sudah menonton video saya ini. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bisa menjadi motivasi dan wawasan serta menjadi waspada tentang tanah longsor ini, karena tanah longsor ini memang tidak bisa kita prediksi kecuali kita mengenal ciri-ciri atau tanda-tanda terjadi tanah longsor. Atas perhatiannya, sampai jumpa.